Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Lebak. Kembali bertemu bersama saya Tiara dalam acara podcast Lebak Bicara, bincang aktif dan interaktif. Seperti biasa, setiap hari Rabu jam 10 pagi kita live streaming ya melalui akun media sosial Instagram Diskominfo dan juga TikTok kita. Nah, di podcast Lebak Bicara kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik nih, dan pasti banyak yang juga pengen tanya-tanya nih gitu soal tema kali ini, yaitu memastikan hak istri dan hak anak terpenuhi pasca perceraian. Sudah hadir bersama kita ada Ibu Hakim nih dari Pengadilan Agama Rangkas Bitung, Bu Daru Haleila SH. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah deg-degan. Gak usah deg-degan Bu, biasa aja. Ada sidang nggak Bu hari ini? Sebenarnya ada, tapi demi warga Lebak ya? Iya, warga Lebak, jadi kita digantikan dulu kebetulan anggota majelis, jadi bisa digantikan oleh anggota yang lainnya. Jadi ditugaskan oleh kantor untuk iya, terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya ya. Tentu saja kan di tema saat ini kita akan membahas terkait hak istri dan anak nih ya Bu ya. Dalam kasus perceraian nih Bu, putusan apa saja sih yang umumnya dikeluarkan oleh majelis hakim terkait hak anak dan juga hak istri? Putusan yang dikeluarkan oleh hakim terkait dengan hak anak itu artinya baik bersamaan maupun pasca perceraian. Iya, pasca perceraian. Jadi sebenarnya kalau hakim itu kan memutuskan itu sesuai dengan apa yang diminta ya. Jadi tidak boleh juga kita memutus di luar apa yang diminta. Ya. Tetapi terkait dengan pemenuhan hak mantan istri dan juga anak, nah itu memang pengadilan juga memberikan kemudahan ya. Artinya bisa juga apabila seseorang istri itu menggugat cerai suaminya, bisa juga disertakan dengan gugatan hak asuh anak atau mudonah namanya ya, dan juga nafkah anak seperti itu. Jadi pada dasarnya memang apa yang diminta oleh penggugat. Apabila dia hanya meminta gugat cerai saja, maka ya cerai saja. Tapi kalau dia dikumulasikan dengan juga hak asuh anak, ya, atau juga misalnya nafkah anak, itu juga kita harus mempertimbangkan. Gitu ya. Berarti memang sesuai dengan permintaan si penggugat apa yang digugat oleh si istri ini ya, gitu ya. Kalau secara dalam undang-undang Bu, kalau hak-haknya mantan istri dan juga anak yang harus diberikan oleh suami itu atau mantan suami itu apa saja sih Bu? Ya, dalam undang-undang perkawinan dan juga diatur oleh Kompolnas Hukum Islam ya, ada namanya nafkah-nafkah yang harus dipenuhi ya. Sebenarnya nggak cuma nafkah, juga ada nafkah, ada maskan tempat tinggal, ada juga kiswah pakaian itu yang masih harus dipenuhi oleh mantan suami dalam proses masa idah. Masa idah itu adalah masa tunggu yang harus dilewati oleh seorang istri yang dicerai oleh suaminya maupun dijatuhkan talak bain subro oleh pengadilan ya. Jadi kan ada dua cara ya. Ada yang pertama raj'i itu talak yang bisa dirujuk kembali tanpa harus akad ya. Satu lagi adalah talak bain. Nah, kalau ini harus akad ulang. Nah, dua-duanya ini wajib istri itu wajib melalui proses namanya masa iddah. Dalam 3 bulan ini seorang istri itu tidak boleh dilamar, tidak boleh ada hubungan dengan laki-laki lain gitu ya. Atau kalau misalnya seorang perempuan itu dalam keadaan hamil dengan bercerai sampai dia melahirkan, itu dia masa iddah selesai. Nah, dalam masa iddah itu kan perempuan itu masih harus ditanggung oleh mantan suami. Begitu ya. Sebenarnya kan punya penghasilan ya. Nah, dari mana? Dari suaminya itu, mantan suami itu. Jadi selama si masa iddah itu masih belum terlewati gitu ya Bu ya. Jadi masih kewajiban si mantan suami itu memberikan nafkah. Termasuk juga misalnya maskar apabila sebelumnya tidak tempat tinggal dan juga kiswah. Nah, selain itu juga ada namanya hak asuh anak ya. Terutama apabila anak ini masih di bawah usia 12 atau namanya belum mumayyiz ya, belum akil balik, tapi belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu.
Dari sisi psikologis juga, seorang anak ini kan memang harusnya secara fitrah gitu ya, ketika dia masih di bawah 12 tahun itu kan masih harus ada dengan ibunya. Nah, maka itu juga bisa diajukan gitu, untuk dipastikan ke hakim gitu ya, bahwa anak ini di bawah pengasuhan Allah. Ya. Ada juga hal-hal lain seperti kalau misalnya jadi cerai talak gitu ya, maka dia bisa mengajukan namanya mut'ah. Ya, mut'ah itu pemberian ya, kayak kalau orang kerja di perusahaan itu kan kalau di PHK itu ada pesangonnya lah gitu ya. Betul. Nah kalau ini ya istri kan dia sudah mengabdi sekian tahun, dia sudah meninggalkan keluarganya, ngabdi kepada suaminya, kemudian istilahnya di PHK nih sama suaminya, dicerai sama suaminya, itu juga harus ada uang penghiburan namanya. Kemudian juga apabila si anak ini tadi diasuh oleh ibu, sementara ibunya juga tidak mampu memberikan nafkah, maka dia bisa menggugat nafkah anak oleh si mantan suaminya. Oh begitu ya. Jadi memang tidak serta merta setelah cerai ya udah gitu aja gitu ya Bu ya. Jadi tetap ada perlindungan bagi mantan istri dan juga anak. Karena memang istri dan anak itu termasuk ke dalam kaum rentan ya Bu ya, yang harus dilindungi, itu, dan memang negara sudah mengatur sedemikian rupa. Jadi sebenarnya yang laki-laki juga jangan mentang-mentang udah cerai gitu, udah aja gitu. Jadi kewajiban apalagi untuk anak ya, masalah nafkah anak dan juga pengasuhan anak ini tidak gugur hanya dengan adanya perceraian. Jadi tetap kedua orang tua itu wajib ya melindungi, memelihara, menjaga, merawat, dan menafkahi juga, meskipun anak ini dalam korban perceraian. Nah Bu, kalau ini kan juga memang kalau secara aturan kan seperti itu ya Bu. Terkadang pas prakteknya nih Bu ya, faktanya nih banyak yang mengabaikan nih si mantan suami itu gitu. Nah apakah si mantan istri itu bisa menggugat nggak sih Bu, menggugat nafkah tersebut gitu ya? Dan itu gimana nih caranya, langkahnya ke pengadilan agama tuh harus seperti apa gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi gini, putusan hakim itu kan memberikan jaminan hukum ya, memberikan kepastian hukum. Dari awal dia mengajukan itu, hakim itu sudah mikir nih, ini kita harus memberikan putusan yang seperti apa yang bisa dilaksanakan. Jadi putusan hakim itu sudah harus berpikir jauh. Apakah putusan hakim ini bisa nggak dieksekusi? Jangan sampai kita bikin putusan itu yang redaksinya itu bahkan tidak bisa dieksekusi. Ya seperti itu. Jadi dari awal juga kita sudah harus memberikan kepastian. Nah, gitu. Kemudian pada kenyataannya, ternyata setelah putus, setelah sudah ditetapkan, karena banyak ya, contohnya kayak artis-artis gitu kan, udah jelas-jelas itu anak masih di bawah umur oleh hakim jatuhkan kepada ibunya. Tapi ternyata dihalang-halangi oleh bapaknya. Bagaimana itu? Gitu kan? Ada nggak sih perlindungan hukum bagi perempuan? Tentunya kita pasti ngelarang saya kalau perempuan dijauhkan sama anak gitu ya. Kayaknya gimana gitu? Nggak mungkin ya gitu. Sulit gitu. Kita jauh karena bekerja aja rasanya ini ya berat gitu ya. Apalagi jauh karena si anak ini tinggal dengan bapaknya yang udah lagi nggak ada hubungan dengan kita gitu kan. Rasanya juga mau ketemu nanti gimana gitu kan. Nah, itu tetap ada perlindungannya, tapi memang mungkin apakah dia harus diajukan gugatan, hadonah, atau tadi misalnya kalau dari awal sudah dikumulasikan dengan perceraian, bisa langsung gitu kan ya, kemudian hadonah ini langsung kepada ibunya gitu ya. Nah itu kalau misalnya ternyata si ayah ini menghalang-halangi, maka bisa diajukan eksekusi. Eksekusi itu kan prosesnya ada ya, seperti ada teguran dulu sebelum kita mengeksekusi anak itu kan tidak seperti kita mengeksekusi debt collector di jalan ya, gitu ya, main tarik aja gitu, seperti itu. Itu juga harus dilihat secara psikologis anaknya juga, gitu kan. Apakah anak yang menjadi korban perceraian ini kemudian dia melihat orang tuanya bertengkar, apalagi sampai dibawa-bawa ke pengadilan itu kan juga akan mengganggu mentalnya. Jadi itu juga harus dipikirkan oleh hakim. Makanya ketika ada gugatan perceraian, termasuk juga ada anak, itu biasanya hakim itu akan mengedepankan utamanya adalah kekeluargaan. Kita akan mengoptimalisasi
mengoptimalkan proses mediasi terlebih dahulu. Kita kasih apa ya istilahnya ya, kita brainwash orang tuanya ya, kasih pencerahan gitu ya, ini gitu. anak jangan dibawa-bawa dari awal sudah seperti itu. Sebelum akhirnya hakim itu kan tidak boleh buta juga ya, artinya tidak boleh udah tetap ke anak, ke ibu atau ke bapak, gitu ya. Ibunya nggak bisa nih ngurus, kayaknya nih ibunya gini-gini ke bapak, gitu kan. Harus ada banyak pertimbangan yang harus dimasukkan oleh hakim untuk menentukan anak ini ikut ke siapa. Kalau anak ini ikut ke ibunya, gitu kan, maka harus dipastikan bapaknya pun tidak boleh dihalang-halangi mau ketemu, gitu. Atau sebaliknya, kalau ikut bapaknya, ibunya pun tidak boleh dihalang-halangi untuk ikut. Nah, kemudian tadi itu ya, kalau misalnya ibu banyak orang yang sudah dapat menang di kertas tapi kalah dalam faktanya, itu bisa digugat kembali. Kok saya kalau ngomongin eksekusi anak itu rasanya gak enak ya gitu. Kalau jadi rebutan gitu anaknya kan kita menghindari itu. Iya betul. Jadi kita menghindari namanya eksekusi, ya kita kasih lah. Bisa nih anak, gitu kan. Nah, kalau udah 12 tahun ke atas kan anak itu bisa dikasih waktu ya, dikasih untuk mengajukan dia mau ikut siapa sih. Kadang-kadang itu juga gini, saya mau ikut bapak karena rumah saya dekat sama sekolah saya dekat sama rumahnya bapak, bukan karena mau jauh dari ibunya gitu, atau karena misalnya ibunya karena pekerjaannya tidak bisa 100% membersamai anak seperti itu, jadi itu yang menjadi pertimbangan. Ya jadi memang tugas hakim juga sangat berat ya Bu ya. Jadi harus bisa berpikir 10 kali ke depan ya gitu. Jadi memang harus pelan. Makanya kenapa ada kan yang proses perceraian itu lama ya Bu. Biasanya juga sampai lama gitu. Karena memang tidak bisa sembarangan, apalagi kalau ada anak ya Bu ya gitu. Nah itu selain itu ya Bu, ya memang bukan hanya di kita lah gitu, artis aja kan banyak nih, misalnya hak asuhnya kepada ibunya, tapi ternyata dikuasai sama bapaknya nih, jadi gontok-gontokan kan ya Bu ya gitu. Jangankan anaknya, kita aja orang luar ya konsumsi publik ini netizen gitu ya, lihatnya kan itu kok miris sekali, betul. Gimana jadi anaknya, gimana jadi ibunya gitu kan, atau sebenarnya bapaknya juga mungkin ya belum tentu nanti si anak itu kan ketika dia sudah mulai berpikir nih, kenapa ya saya mau dijauhin sama ibu saya kan gitu kan. Nah itu juga nanti akan jadi pengalaman buruk atau malah jadi trauma. Betul. Nah, itu akan membentuk manusia-manusia yang punya luka gitu kan ketika dewasa. Sebenarnya sih seharusnya orang tuanya saja jangan egois ya Bu. Kalau untuk masalah anak sebaiknya bersama saja gitu ya. Makanya kita optimalkan di mediasi musyawarah keluarga. Ya memang karena memang pertanggungjawaban hakim juga dunia akhirat ya Bu ya, karena ini masalahnya kita itu kalau mau bikin amar itu ya itu ini bener nggak nih begini gitu ya, betul apalagi harus digali lagi, apalagi harus pertimbangan lagi, coba kasih masukan lagi. Jadi benar-benar harus banyak literasi gitu ya. Kalau kita hanya juga nggak boleh juga saya perempuan saya merasa pakai feeling gitu ya, nggak juga seperti itu. Itu juga harus sesuaikan dengan faktanya, kemampuan si ibu juga nih, ibunya mampu nggak dia kalau dia ngurus, tapi dia juga bekerja misalnya, dia mampu nggak? Jadi memang banyak pertimbangan ya Bu ya. Selain anak nih Bu, kalau misalnya untuk dalam hal nafkah nih, kalau dalam faktanya ternyata si mantan suami tidak memberikan nafkah nih, apakah si istri juga bisa menggugat gitu atau diajukan? Jadi gini, anak pokoknya gini ya, kalau kita bilang tuh sama para pihak itu tidak ada orang itu miskin gara-gara nafkahin anak gitu ya. Betul. Jadi yang kita kasih masukan. Jadi memang kewajiban menafkahi anak tidak gugur hanya karena perceraian. Tetap meskipun hak asuh anak itu ada pada istri karena dia anaknya masih di bawah umur, tetap bapak yang harus sebagai pencari nafkah utama ya, tetap bapak yang harus bertanggung jawab dan apabila kita terdapat fakta bahwa bapaknya ini memang tidak seberapa mampu karena pekerjaannya tidak jelas gajinya gitu kan, kita bisa juga memberikan pengertian kepada si ibu untuk sama-sama lah dibantu gitu, jangan berantem gara-gara uang gitu ya. Betul. Gitu kan. Jadi dicarikan titik temunya gitu ya. Gitu. Jadi gimana
caranya supaya kalau soal anak tuh jangan bertengkar. Jadi harus beda juga. Iya. Itu kan kayaknya ya betul harus gitu ya. Betul. Ya kayaknya juga kurang pantas ya Bu ya gitu. Nah kalau ada nggak Bu perlindungan hukum lain yang diberikan kepada mantan istri misalnya terkait harta bersama? Juga. Ada itu ya, berarti perlindungan hukumnya ada juga ya. Itu terkait istri itu selain mendapatkan hak-hak tadi itu ya setelah bercerai, sama masa idah, kemudian juga terkait dengan anak, gitu ya, anak, juga terkait dengan harta bersama. Karena apalagi kalau dia sudah bertahun-tahun gitu kan menikah, gitu kan, tentunya tidak sedikit juga ya apa yang dihasilkan, gitu kan, itu juga bisa diajukan untuk harta bersama, baik secara bersama-sama dalam cerai maupun sendiri. Misalnya setelah bercerai ini nggak ada titik temu nih antara suami istri kok saling ingin menguasai, gitu kan, saling merasa itu haknya, gitu. Maka bisa seorang istri itu menunjukkan gugatan harta bersama tersebut ya. Karena memang ya Bu yang namanya cerai hidup tuh pastinya banyak pertikaian ya Bu. Nggak ada yang baik-baik saja. Walaupun mungkin dipublikasikannya kita baik-baik aja kok. Ya kalau baik-baik saja kenapa bercerai kan gitu ya Bu ya gitu. Iya sih. Ya pasti banyak pertikaian. Nah Bu, terus juga gini terkait juga dengan hak anak nih ya Bu ya. Mungkin gimana sih Bu peran pengadilan agama dalam pengawasan yang anak yang menjadi korban penelantaran nih Bu. Misalnya mungkin oke lah pas di pengadilan gitu, oke deal gitu ya, bisa menemukan ini. Ternyata faktanya kan misalnya si anak tinggal dengan neneknya atau apa dan ibu bapaknya tuh ya udah gitu, nggak peduli gitu. Nah kalau kayak gitu tuh gimana sih Bu gitu? Yang jadi korban kan pasti anak ya Bu ya. Nah untuk apakah yang mengurusi anak tersebut bisa mengadu juga, misalnya mungkin karena diasuhnya oleh neneknya atau kerabat yang lain gitu kan, apakah bisa mengadu nih ke pengadilan agama, Bu gitu ini ternyata pada faktanya si ini ditelantarkan oleh ibu bapaknya, ya ibunya kerja kemana, bapaknya kemana gitu kan, ini akhirnya saya yang repot gitu kan. Berarti itu juga bisa ya Bu ya? Jadi kalau untuk orang sebenarnya lebih ke pidana itu ya, lebih ke pidana. Kalau perdatanya kan yang tadi itu kan hak asuh anak itu kan jatuh ke siapa gitu ya. Terus sebenarnya ada hierarkisnya ya. Kalau misalnya seorang anak itu di korban perceraian dan kedua orang tuanya itu ternyata tidak dianggap layak gitu ya untuk mengurus gitu kan, itu kan kita harus hadir ya di situ untuk mempertimbangkan siapa yang bisa memelihara anak tersebut. Tapi ternyata misalnya nih hak asuh anak jatuh kepada ibu gitu ya, tapi ternyata ibunya juga nggak ngurus, ya meskipun dia dapat hak asuh anak gitu ya. Biasanya tuh kalau misalnya ketika hak asuh anak ke ibu, kemudian si mantan suami atau si ayahnya ini melihat ternyata sesuatu nggak ngurus ya, gitu kan. Nah itu juga bisa mengajukan gugatan hak asuh anak juga, gitu. Atau pembatalan hak asuh anak gitu ya. Jadi supaya dialihkan kepada si suaminya, gitu kan, supaya jadi tidak dengan mengajukan fakta-fakta gitu. Kalau misalnya sama si ibunya ini ditelantarkan, atau ibunya ini memang secara sosial tidak layak gitu ya, untuk mengajukan untuk memelihara seorang anak. Ya karena memang tidak semua perempuan atau ibu kan yang, kalau kita kan ibu ya berbicara kalau kita meninggalkan anak kerja aja kan sedih banget gitu ya. Tapi ya faktanya memang ada beberapa orang yang seperti itu ya Bu, bodoh. Ada ya, dan bahkan saya sekarang juga sedang mengadili juga ya kasus ini kan, seorang anak yang sakit gitu ya, kemudian juga dia diambil paksa oleh mantan suami karena ibunya itu kerja ya, jadi asisten rumah tangga dan tidak bisa mengurus gitu ya, tidak boleh bawa anak ketika bekerja. Sementara si anak ini diasuh oleh nenek yang juga sudah sepuh gitu kan. Nah ini ada lucu lagi nih, malah pihak yang malah tidak berwenang sebenarnya, cuma dia malah membisiki mantan suaminya gitu ya. Itu anakmu sakit, nggak dibawa ke rumah sakit gitu kan, dibiarin aja sama ibunya gitu kan. Sampai akhirnya ayahnya ini ambil paksa gitu, dan dia mengajukan gugatan hak asuh anak gitu ya ke pengadilan agama.
Karena ya itu tadi dia merasa bahwa si istrinya ini dari sisi finansial juga sedikit ya, yang nggak cukup memadai untuk menafkahi gitu kan, dan terutama sekali tidak cuma bersamai gitu sih Iya. sampai akhirnya si bapak ini dia merasa dia bertanggung jawab, tapi juga si bapak ini juga karena dia bekerja juga, akhirnya juga si anak ini harus sama orang lain juga, pengasuh gitu kan. Iya, betul. Pengasuhnya juga, dan kadang-kadang pengasuhnya ini juga kalau misalnya tidak bisa datang, maka anak ini dibawa ke tempat kerjanya. Tapi itu mungkin ada poin plusnya ya. Iya. Cuman dari beberapa fakta yang dilihat oleh hakim juga gitu ya, bahwa ternyata tempat kerja si bapak ini layak nggak sih untuk si anak ini ikut ke tempat kerja tersebut gitu kan. Terus gimana nanti perkembangan si anak ini kalau dia nggak sama ibunya gitu kan, kalau dia sama bapaknya tapi juga tinggal di tempat yang kurang memadai, kondisinya kurang memadai itu kan. Akhirnya itu kita kembali lagi kepada peraturan awal bahwa anak yang masih di umur masih butuh ibunya, dan memang ada hierarkisnya gitu. Kalau publik Indonesia tidak layak gitu ya untuk mengasuh anak, maka ada pihak-pihak yang bisa menggantikan sebagai pemegang hak asuh anak. Sebenarnya ada seperti itu. Biasanya ke keluarga gitu Bu ya, kalau keluarga gitu ya. Nah Bu, kalau untuk kondisi perceraian yang tanpa anak nih Bu ya, berarti hak mantan istri itu hanya selama masa idah saja berarti ya diberikan oleh si mantan suami itu ya. Setelah lepas masa idah sudah berarti sudah ya, karena kan nggak ada anak ya Bu. Apa tadi namanya harta bersama? Harta bersama berarti ya. Tapi kalau bisa keluarga aku kapan kerja gitu ya, nggak usah di ribut-ribut gitu ya. Kayaknya heboh amat gitu ya Bu ya, kayaknya ya gitu. Ya sih kan kadang ya namanya perceraian kan nggak selalu yang sudah punya anak ya Bu gitu. Ada juga mungkin kan yang mungkin ya bercerai karena mungkin faktor harus menjadi faktor punya anak. Iya begitu. Ya mungkin ya berarti yang di ini adalah harta bersama dan pemberian nafkah selama masa idah berarti ya Bu ya. Nah untuk warga Lebak mungkin ini selama masih masa idah ya berarti mantan suami masih memberikan nafkah, wajib tuh malah hukumnya wajib memberikan nafkah, dan juga harta bersama kalau bisa secara kekeluargaan saja ya, kalau harta bersama gak usah diheboh-heboh gitu ya. Ya baik. Nah kalau tantangan terbesar yang dihadapi pengadilan agama nih Bu dalam memastikan hak-hak mantan istri dan anak terpenuhi, biasanya tantangan terbesarnya apa sih Bu? Itu jadi memang itu tadi Ibu bilang ya, bahwa banyak sekali gitu ternyata seorang istri itu hanya menang di atas kita saja gitu. Pada faktanya nggak dikirim juga, atau misalnya ditentukannya 1 juta sebulan, ternyata dikirimnya cuma 500.000, 300.000, itu pun istrinya sudah legowo sekali gitu ya. Udah legowo sekali, udahlah dia dengan asas pengertian gitu ya. Benar-benar ya, sebenarnya suaminya nggak ada ya udah. Itu mungkin tantangan terbesar ya. Akhirnya seorang istri itu gugat gitu ya, kok saya sudah bertahun-tahun gitu kan, suami kasih pengertian tapi sepertinya seolah-olah lalai gitu kan. Nah memang kita sebagai lembaga yudikatif itu tidak seperti dinas sosial ya, yang kita bisa menggawangi ya, artinya harus bisa tuh diambil alih mungkin iya, maksudnya kita nggak bisa terus mengawasi. Makanya dari awal putusan kita itu harus executable gitu. Jadi kalau sudah executable maka bisa diajukan seperti misalnya penyitaan barang suaminya gitu kan. Suaminya ternyata kaya gitu kan, tapi kok nggak ngasih ke anaknya gitu kan. Ternyata suaminya mampu, nah itu bisa. Atau kita bisa juga mengadopsi sistem yang ada di luar negeri ya, misalnya seperti pemotongan gaji, gitu kan secara langsung, gitu kan, atau ribet, gitu kan. Itu juga bisa sebenarnya. Itu sebenarnya bisa itu Bu? Bisa juga. Tapi itu biasanya memang masih dilakukan secara antar lembaga ya. Jadi tidak kayaknya itu belum menasional ya. Itu masih per regional aja. Jadi ada di beberapa daerah yang mereka sudah, kalau nggak salah di Surabaya ya, itu sudah mereka sudah menerapkan seperti itu. Jadi suami itu yang dihukum untuk membayar
memberikan nafkah nafkah anak itu, maka dia akan dipotong langsung dari anak. Tapi itu biasanya untuk yang masalah yang PNS kali ya. Oh iya. Bendaharanya itu dipotong. Oh iya. Ya kalau seperti itu sebenarnya lebih efektif sih ya Bu ya. Kalau yang jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi gitu. Yang penting memang jelas kan untuk si anaknya gitu kan, ahli warisnya gitu ya Bu ya. Jadi nggak semata-mata potong-potong, nanti kan nggak tahu juga alurnya kemana gitu ya Bu ya. Iya dan memang kalau misalnya pengadilan agama harus terus mengawasi, repot juga sih. Karena memang tidak ada fungsi pengawasan agama kepada gitu. yang sudah diputuskan. Ya kalau memang tidak ternyata terbukti tidak dilaksanakan, mereka bisa menunjukkan eksekusi gitu ya. Eksekusi itu tadi juga bentuknya bisa nanti ada permintaan atau bahkan bisa dilelang hartanya untuk dicairkan gitu ya, kemudian dikasih kepada orang yang berhak itu, misalnya si anak itu. Oh gitu ya Bu, bisa ya memang. Maksudnya ada lelang harta. Itu lelangnya di mana? Di pengadilan agama? Enggak, di lelang. Oh gitu, saya baru tahu nih Bu. Maksudnya ya bisa sampai seperti itu gitu ya Bu ya. Oh iya. Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir karena nggak terasa udah hampir 30 menit kita berbincang-bincang. Nah mungkin pesan yang ingin diberikan mungkin dari pengadilan agama ya Bu ya, untuk pasangan yang sedang menjalani proses perceraian agar tidak mengabaikan hak-hak pasca perceraian ya Bu, itu apa sih pesannya gitu? Mungkin kan ya banyak lah ya Bu ya, mungkin saat ini yang sedang menjalani proses perceraian. Ya, yang pertama adalah harus diingat bahwa dalam perceraian itu memang itu halal ya, tapi ada pihak yang lain yang dirugikan, itu adalah itu anak itu, apalagi anak yang masih di bawah umur yang belum mengerti betul kenapa sih dia harus jadi korban perpisahan orang tuanya. Kemudian apabila ternyata memang perceraian itu harus terjadi karena apabila diteruskan itu banyak mudaratnya gitu kan, lebih baik berpisah, maka anak ini harus dijamin hak-haknya, hak pengasuhannya, perlindungannya, mentalnya, nafkahnya, kesehatannya, pendidikannya itu harus dijamin. Jadi jangan sampai itu diabaikan. Makanya dalam menggunakan nafkah anak itu biasanya bukan di sini ya, tapi memang itu dikecualikan dari biaya pendidikan dan kesehatan. Jadi kalau nafkah anak ditentukan oleh pengadilan misalnya 1 juta sebulan, itu nggak termasuk uang sekolah. Itu nggak termasuk uang kalau nanti anaknya sakit, karena nggak bisa ya kita menentukan. Uang sekolah sekian sebulan, kalau anaknya naik kelas atau pindah ke jenjang berikutnya, begitu pula dengan kesehatan. Ya, misalnya, kesehatannya sekian sebulan, emangnya anaknya tiap bulan sakit kan tidak gitu ya. Betul. Jadi tetap harus dengan kesadaran masing-masing orang tua, ya saling bergotong royong gitu ya, bahwa anak ini adalah anak bersama. Ya, dia sudah menjadi korban dari cara orang tuanya, jangan sampai jadi korban dia terlantar, terbengkalai, nggak terpenuhi hak-haknya, pendidikannya, kasih sayang seperti itu. Iya, jadi yang gagal boleh orang tuanya saja, tapi anaknya jangan sampai gagal ya Bu ya, gitu. Karena itu juga merupakan generasi penerus bangsa kan, gitu. Kita harus menciptakan bibit-bibit generasi bangsa yang unggul, yang baik gitu. Walaupun memang orang tuanya gagal, tapi ya anak jangan sampai gagal ya Bu. Nah karena untuk juga mantan suami atau mungkin siapa nih yang mendengar, nah tadi kalau misalkan di pengadilan agama memutuskan 1 juta per bulan itu bukan all in ya Bu ya, itu beda lagi. Nah mungkin ya kalau misalkan memang pendapatannya lebih dari itu ya mungkin harus bisa ya Bu ya untuk menjamin pendidikannya, menjamin kesehatannya gitu. Boleh jadi broken marriage tapi jangan jadi anak broken home lah. Betul. Memang itu iya. Jadi tetap harus tumbuh dengan baik ya Bu ya, dengan mental yang baik gitu. Jangan sampai juga dia nanti kedepannya akan meneruskan yang broken itu gitu ya Bu ya. Benar gitu, jangan sampai. Harus jadi pertimbangan juga bagi setiap pasangan ya yang mau bercerai gitu ya. Kecuali memang sudah ada hal-hal yang nggak bisa lagi teruskan. Kalau diteruskan malah ada juga ya anak yang
lihat orang tuanya berantem mulu Iya. sih gitu. betul. Kayaknya Ya, mungkin kayak mumet gitu ya. aja gitu. Iya. Nah, dan juga pesannya mungkin kalau misalkan ibu bapak sedang ada masalah atau apa, jangan berantem di depan anak sih ya Bu. Sebisa Iya. mungkin ya mungkin kalau gontok-gontokan berdua aja mas silakan di kamar aja gitu, mau adu apa. Tapi kalau misalnya ada anak sih sebaiknya jangan. Ya kita harus memberikan contoh yang baik lah Betul. untuk anak-anak. Ciptakanlah keluarga yang sebisa mungkin di depan anak itu yang harmonis ya Bu ya gitu. Ibu terima kasih Sama-sama. atas waktunya. Mungkin di lain kesempatan nanti kita bisa Iya. berbincang lagi Betul. dengan tema yang lain ya Bu ya. Terima kasih, sehat selalu ya Ibu. Sama-sama. Terima kasih pencerahannya nih untuk hari ini. Hargi Lebak, ternyata sudah 30 menit ya perbincangan kita di podcast Lebak Bicara kali ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast Lebak Bicara setiap hari Rabu jam 10 pagi. Saya Tiara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lebak Ruhai.